Shalom adik-adik. Pada hari ini kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan di rumah adik-adik masing-masing. Sebelum kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari yang Kau berikan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Ya Bapa, ya Roh Kudus, pada hari ini kami mau naikkan doa pujian penyembahan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, Roh-Mu yang hidup. Kami memuji, memuliakan, bersuara-suara memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Sebelum kita memuji Tuhan, abang sapa dulu ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dahsyat, ajaib, luar biasa. Yes. Kita memuji Tuhan, kita gerakan tangan Tuhan, kita angkat pujian buat Tuhan. Ada satu sobatku, itu Tuhan
adik-adik di rumah. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, Dia tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Siapa namanya? Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya adik-adik di rumah masing-masing, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami sudah memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati Kak Jetun menyampaikan si firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Tentunya baik juga kan? Wah, kita sudah memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Pasti hati Tuhan di surga disenangkan, amin? Pastinya dong. Kakak mau tanya, siapa di sini sudah sungguh-sungguh berdoa? Sudah dong pasti. Oke, tepuk tangan dulu buat adik-adiknya yang ada di rumah. Hari ini kakak mau sampaikan firman Tuhan. Tentang apa kak? Kakak mau kasih kejutan buat adik-adik. Cerita yang sangat luar biasa, yang sangat hebat di dalam Alkitab. Adik-adik masih suka membaca Alkitab di rumah? Masih dong, kakak yakin. Oke, kakak hari ini mau cerita tentang sesosok yang gagah perkasa, yang luar biasa diberkati Tuhan, yang mungkin dia sangat baik, sangat disayang sama Tuhan Yesus. Adik-adik mau nggak disayang sama Tuhan? Mau dong, kakak juga mau disayang sama Tuhan. Seperti kata lagu tadi, satu sobat kita siapa? Namanya Tuhan Yesus. Hari ini kakak mau cerita tentang seseorang di Alkitab bernama Daud. Siapa yang udah kenal cerita Daud? Pasti semua kan? Pasti dong. Kakak mau cerita begini, gak usah panjang-panjang kakak ceritanya di Alkitab, tapi kakak kasih tahu bahwa Daud ini seorang yang lemah lembut, baik hati. Dari kecil dia kerjaannya ngapain? Dari kecil dia kerjaannya itu disuruh orang tuanya menggembalakan domba.
Siapa pernah lihat domba? Pasti dong pernah. Domba itu kalau nggak ada tuannya, dia nggak bisa pulang ke rumah. Dia nggak bisa makan. Dia nggak bisa nyari rumput sendiri kalau nggak digiring sama tuannya. Nah, kerjaan Daud begitu waktu masih kecil. Kira-kira seumuran adik-adik lah di rumah. Begini ceritanya adik-adik. Waktu itu dia lagi di padang rumput. Di padang rumput ngapain? Dia lagi memuji Tuhan. Dibilang katanya begini sambil memetik kecapi. Dia hanya bernyanyi, Bapa engkau baik, Tuhan engkau baik. Sambil bersender dia, sambil dijaga domba-dombanya. Berapa dombanya? Banyak? Enggak. Dombanya cuma 3 ekor. Tapi dia sayang sekali sama domba-dombanya. Dia nggak mau membiarkan dombanya mati kelaparan. Dibawanya dombanya ke padang rumput sambil bernyanyi, Tuhan baik, Tuhan baik. Adik-adik, Daud adalah seorang penyanyi, adalah seorang pemazmur. Jadi di Alkitab ini khusus mazmurnya adik-adik. Dan kakak mau membuka Alkitab. Adik-adik di rumah udah siapin kan? Kalau belum siapin baca juga loh. Di samping kakak ada Mazmur Daud. Mazmur Daud ayat berapa? Ayat 91. Ayo kita buka yuk. Dan adik-adik kalau sudah bisa membaca, boleh dibaca. Yang kenceng suaranya di rumah. Tapi kalau yang belum, mama papanya di rumah suruh bacain ya. Oke, kakak buka dulu. Dengar, sambil dia menyanyi memuji Tuhan katanya begini. Mazmur 91 kakak bacain. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, hari-hari ini adik-adik, banyak sesuatu yang terjadi yang tidak baik di Indonesia, di kota Medan, bahkan di seluruh dunia. Tapi dengar, Daud hanya bisa berkata, Tuhan baik, Tuhanlah perlindungan, Tuhanlah kekuatan. Jadi adik-adik, kita contoh, Daud itu dia sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dia gak pernah tinggalin Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang tidak baik, dia tetap berdoa. Adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira adik-adik bosan gak di rumah? Udah hampir 3 bulan kita di rumah. Ngapain? Belajar. Mungkin belajar lewat handphone, mungkin belajar lewat WA. Udah 3 bulan gak ketemu teman-teman. Gak enak rasanya, mulai bosan, mulai gak tahu apa yang harus dilakukan. Dengar adik-adik, kira-kira itu baik enggak? Adik-adik pusing, adik-adik mulai, aduh mama, aku gak suka, aku bosan, aku mau jalan-jalan, tapi keadaannya gak baik. Tapi dengar, kita harus seperti Daud. Walaupun tidak baik keadaannya, dia tetap memuji Tuhan. Banyak hal yang dilakukan Daud. Nah, salah satu kakak mau cerita, banyak masalah di kehidupan Daud. Waktu itu adik-adik, dia disuruh orang tuanya pergi menemui seorang tentara. Tentara dari mana? Tentara dari Filistin. Wah, dia dengar-dengar ada tentaranya yang tinggi besar kayak raksasa. Kira-kira dia takut enggak? Seperti kita sekarang, kita nggak usah takut menghadapi tentara yang nggak kelihatan. Waktu itu Daud bilang, aku tidak takut. Aku bersama dengan Tuhan. Waktu itu Raja Saul bilang, ayo kalau kamu tidak takut, ayo pakai baju perang. Enggak Raja, aku enggak mau pakai baju perang. Aku mau
memerangi raksasa itu hanya 3 batu. Kata raja waktu itu, enggak, kamu bisa mati. Daud, kamu bisa mati. Tidak raja, aku tidak mati. Karena apa? Karena Tuhan besertaku. Baiklah, kalau itu maumu, ayo lawan raksasa itu. Adik-adik tahu nggak siapa raksasa namanya? Tahu pasti kan? Namanya Goliat. Wow, Goliat itu tinggi, berapa asta? 3 kali lipat dari Daud. Daud kecil, Daud imut, mukanya kemerahan waktu itu. Di Alkitab tercatat. Dijumpainya si Goliat, dia bilang begini. Kau yang bernama Goliat. Kata siapa? Kata Daud, kecil. Kaget Goliatnya. Kamu siapa? Kecil-kecil udah lawan aku. Datang si Daud. Kamu tidak tahu, aku adalah tentara yang dikirim Tuhan untuk membunuhmu. Apa kata Goliat? Kamu kecil, kucampakkan. Apa kata Daud? Daud hanya membawa 3 batu. Seperti ini, aku akan membunuhmu dengan senjata ini. Kamu bercanda, kamu sudah mempermalukan aku di depan teman-teman. Tidak, aku tidak takut. Karena siapa? Karena Tuhan bersamaku, kata Daud. Diambilnya adik-adik batu. Kalau zaman dulu namanya ketapel. Dibilang kayak gini, aku datang bukan dengan kekuatanku, kata Daud. Aku datang dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ketawa si Goliat. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. 2 kali tertawa Goliatnya. Dengar, Tuhan tolong aku, Tuhan bersamaku, Tuhan kekuatanku, kata Daud. Putar-putarnya ketapel. Semua tentara terdiam. Tiba-tiba, bam! Adik-adik tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba Goliat, aduh, tersungkur. Dan semua orang-orang yang memihak Daud tepuk tangan, menang. Daud menang, sudah mengalahkan Goliat. Dengar, dicabut pedangnya si Daud. Didatangilah, aku datang akan membawa kepalamu kepada Raja Saul. Putuskannya kepala Goliat. Dengar adik-adik, dibawa kepala Goliat kepada Raja Saul. Dengar, ada satu hal cerita di sini adik-adik. Daud walaupun kecil, karena dia suka memuji Tuhan, karena dia suka menyembah Tuhan, karena dia suka mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, Tuhan memberikan kemenangan. Tepuk tangan dulu buat Daud adik-adik. Nah, kakak mau kasih tahu, hari ini kalau kamu merasa bosan, kalau kamu merasa kalah, kalau kamu merasa di rumah itu tidak bisa melakukan sesuatu, ingat, puji Tuhan, sembah Tuhan di rumah adik-adik dengan sungguh-sungguh. Kemenangan akan bersama adik-adik dan kakak di tempat ini. Amin. Dengar, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Bangun pagi-pagi kamu ada, itu karena Tuhan. Tidur malam berdoa, itu karena Tuhan. Kamu sehat hari ini karena Tuhan. Dan jangan lupa berdoa selalu buat Indonesia, buat kota Medan, di mana kamu tinggal, berdoa adik-adik. Oke, sampai di sini kakak kasih firman-Nya. Baca di rumah Mazmur Daud ayat 91. Perlindungan hanya di dalam Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Kakak mau pimpin dalam doa kita. Kakak mau selesaikan ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Jadikan setiap kami orang-orang yang menjadi pemuji dan penyembah Tuhan, agar hidup kami dipakai Tuhan bisa menghadapi masalah-masalah yang ada, baik itu sekarang terjadi, bahkan yang ada di hari depan yang kami tidak tahu. Berkati adik-adik yang ada di sekolah minggu dengan kesehatan, kekuatan, kepintaran selalu, dan tetap jadikan mereka anak-anak yang suka berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.